Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi. Hari ini Kamis 2 Mei 2024. Renungan kita ambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Hari ini juga merupakan perayaan wajib Santo Athanasius, uskup dan penjaga gereja. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, seringkali kita mendengar kata kasih. Aku mengasihi kamu. Sebetulnya kalau kita renungkan, dari mana kita belajar tentang kasih? Tentu yang pertama-tama kita belajar kasih di dalam keluarga kita masing-masing. Bagaimana kasih itu diajarkan oleh orang tua kepada anak. Dan pengajaran itu tentu bermacam-macam. Orang tua juga dilatar belakangi oleh pengalaman kasih dari orang tuanya juga. Sehingga pengalaman itu juga diterapkan kepada anak-anak mereka. Atau dengan kata lain, pengajaran kasih justru didasarkan dari pengalaman-pengalaman dikasihi yang diterima orang tua kita dari pendahulu mereka atau dari orang tua mereka. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, hari ini Yesus juga berkata atau bersabda mengajarkan tentang kasih kepada para murid-muridnya. Yang pertama adalah bahwa belajar tentang kasih itu tidak pernah berhenti. Tidak ada batasnya. Selama kita hidup, kita terus-menerus belajar tentang bagaimana mengasihi. Ya. Dengan mengasihi itu, maka di sana orang mempunyai suatu sikap di dalam hidupnya, yaitu sikap yang lemah lembut, sikap menerima orang lain. Karena kasih tanpa adanya suatu sikap penerimaan sia-sia. Tidak akan terjadi. Tidak mungkin orang bisa mengasihi yang lain kalau tidak ada dasar kasih itu. Kalau tidak ada rasa cinta, rasa memiliki. Maka Yesus juga memiliki para murid. Oleh karena itu, sebelum wafat dan kebangkitannya pada malam perjamuan terakhir, Yesus sekali lagi menekankan arti pentingnya bagaimana saling mengasihi satu sama lain di antara mereka. Dan ajaran Yesus itu diteruskan sampai pada zaman kita ini. Bahwa kasih yang diajarkan tadi terus berkembang dari zaman ke zaman. Intinya adalah Yesus mau mengatakan kepada para murid bahwa setiap kita sebagai orang beriman, maka kita harus menciptakan yang namanya ruang hidup yang damai, ruang hidup yang penuh kasih. Tanpa adanya ruang hidup kasih, maka orang tidak dapat bertumbuh dengan sempurna. Orang tidak akan bertumbuh dengan wajar. Karena pengalaman kasih itu juga yang membuat orang semakin berkembang secara pribadi, semakin utuh. Orang tidak lagi sibuk dengan dirinya sendiri. Karena orang yang penuh kasih maka artinya orang yang sudah selesai dalam dirinya sendiri. Dan pada gilirannya orang bisa memberikan kasih itu kepada orang lain yang kita sebut dengan kesaksian hidup. Dan kesaksian hidup itulah yang membawa kita pada persatuan dengan Kristus sebagai sang sumber kasih, sumber keselamatan yang akan kita terima setelah kita mengakhiri kehidupan kita di dunia ini. Kita menyadari betul bahwa kasih itu hanya berasal dari Yesus. Yesus yang telah mengajarkan kasih kepada para murid, maka itulah yang kita teruskan dan kita kembangkan, kita wujud nyatakan di dalam seluruh kehidupan kita. Dan kekuatan kasih itu hanya berasal yang dikatakan oleh Yesus bahwa kasih itu
berasal dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mohon pertolongan Tuhan agar kita sungguh penuh dengan kasih di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.